Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, selamat datang di channelku. Hari ini aku akan menceritakan tentang Helena, si wanita lava, penjaga api Gunung Merapi. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa, dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Kelahiran dari api. Di malam ketika Gunung Merapi mengamuk paling hebat dalam 100 tahun terakhir, langit Yogyakarta dipenuhi warna merah menyala seakan ditusuk cahaya dari dunia lain. Penduduk yang berlarian ke tempat aman melihat sesuatu yang tak pernah tercatat dalam sejarah. Di antara semburan lava, tampak bayangan seorang perempuan berdiri tegak di dalam kobaran api. Bukan bayangan yang samar, tetapi sosok utuh, berwujud, dan bergerak seolah api adalah kulit keduanya. Dari kawah yang membara, Helena terlahir. Kulitnya berwarna merah keemasan, seperti batu pijar yang baru diangkat dari perut bumi. Rambutnya mengalir panjang menyerupai lava cair yang belum mengeras, memantulkan cahaya oranye ke segala arah. Saat ia menginjakan kaki di tanah panas, bebatuan hitam yang retak-retak di sekitarnya justru tampak seperti menyambutnya, bukan membakarnya. Helena membuka mata untuk pertama kalinya, dan dunia yang ia lihat hanyalah panas, cahaya, dan suara gemuruh yang bergetar dari bawah kakinya. Ia tidak menangis seperti bayi manusia, ia justru berdiri, seolah dirinya sudah mengerti bagaimana cara bertahan di lingkungan paling mematikan di dunia. Tubuhnya tidak terluka meski lava mengalir menyentuh ujung jarinya, seakan cairan merah itu adalah bagian dari dirinya sendiri. Hari-hari pertama ia habiskan dengan belajar bergerak di antara tebing-tebing tajam. Helena berjalan di atas batu yang masih baru mengeras dari letusan, melompat dari satu pilar ke pilar lain tanpa rasa takut. Setiap kali ia terjatuh ke genangan magma, ia bangkit dengan mudah, seakan magma itu hanya sekadar air hangat baginya. Namun meski ia kuat dan menyatu dengan panas, ada sesuatu yang kosong jauh di dalam dadanya. Ada panggilan halus, tidak berasal dari gunung, tidak berasal dari api, melainkan dari dunia bawah sana, dari lembah yang penuh kehidupan yang belum pernah ia sentuh. Saat angin malam membawa suara samar dari desa, tawa anak-anak, teriakan pedagang, bunyi alat musik, Helena merasa dadanya bergetar. Kenapa ada suara seperti itu? Batinnya bertanya, meski ia belum mengenal bahasa manusia. Ia berdiri di tepi kawah, memandang turun ke lereng yang gelap. Cahaya lampu rumah di kejauhan tampak seperti bintang kecil yang tak bisa ia raih. Helena belum mengerti apa maknanya, belum tahu dari mana perasaan itu berasal, tetapi sejak malam kelahirannya, ia tahu satu hal. Dunia bawah memanggilnya. Dan cepat atau lambat, ia akan mencari tahu kenapa. Penjaga alam Merapi. Helena diberi tugas oleh roh-roh tua Merapi, menjaga keseimbangan antara manusia dan gunung. Roh-roh itu tidak memiliki bentuk fisik, hanya tampak sebagai kilatan merah yang menari di udara panas, namun suara mereka bergema jelas di telinga Helena. Merapi bernapas melalui dirimu, kata mereka. Jika ia marah, kaulah yang menenangkannya. Jika manusia serakah, kaulah yang memperingatkan. Setiap hari, Helena mengelilingi punggung gunung, menyusuri dinding kawah yang curam, menyelam ke dalam sungai magma yang mengalir perlahan. Di kedalaman perut bumi, ia bisa merasakan tekanan panas seperti dentuman jantung raksasa. Dengan sentuhan tangannya, ia mengatur aliran magma agar tetap stabil, menutup retakan yang bisa memicu ledakan, dan mendinginkan tekanan kecil sebelum berubah menjadi gempa besar. Kadang, ketika hujan deras turun, bebatuan di lereng melemah dan longsoran kecil mulai terbentuk. Helena menggerakkan tubuhnya yang menyala,
memadatkan tanah dengan panasnya, mendorong batu-batu agar berhenti sebelum mencapai rumah warga yang tidur tanpa mengetahui bahaya yang hampir menghampiri mereka. Penduduk desa sering melihat cahaya merah menari di puncak Merapi pada malam tertentu. Mereka saling membisik, "Ah, mungkin cuma pantulan lava. Ilusi mata. Makhluk halus." Tak satu pun menduga bahwa sosok itu adalah Helena, wanita lava yang diam-diam menjaga mereka. Meski begitu, Helena sering merasa aneh setiap kali ia berdiri di tebing tinggi dan melihat kehidupan manusia di bawah. Lampu rumah-rumah kecil berkedip lembut, suara gamelan sesekali naik bersama angin, dan kadang tawa anak-anak terdengar sampai puncak gunung. Suara-suara itu membuat dadanya terasa hangat dengan cara yang berbeda dari panas magma. Ia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana rasanya hidup di antara mereka? Duduk di rumah, tersenyum, tertawa, tidak sendirian. Roh-roh gunung selalu mengingatkannya bahwa tugasnya tidak boleh terganggu oleh rasa penasaran. Tapi semakin sering ia melihat manusia, semakin besar rasa ingin tahunya. Mereka tampak lemah namun penuh kebahagiaan, penuh rasa takut namun tetap bertahan. Ada sesuatu yang tidak ia mengerti, sesuatu yang membuatnya ingin melangkah turun dari gunung dan menyentuh dunia yang selama ini hanya ia amati dari kejauhan. Helena tidak tahu bahwa rasa penasaran sederhana itu kelak akan membawa perubahan besar bagi dirinya, bagi Merapi, dan bagi dunia manusia yang selalu ia lindungi dari balik cahaya merah malam. Pertemuan pertama dengan manusia. Suatu malam ketika kabut panas merayap turun dari puncak, Helena sedang memeriksa retakan baru di lereng. Angin membawa aroma asing, aroma manusia. Ia segera menyadari ada seseorang yang berjalan terlalu dekat dengan tebing yang rapuh. Hatinya berdebar, bukan karena takut, tetapi karena dorongan naluriah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seorang pendaki bernama Damar tersesat setelah jalurnya tertutup kabut pekat. Ia mencoba mencari arah dengan senter kecil, namun tanah di bawahnya tiba-tiba runtuh. Kakinya terpeleset dan tubuhnya hampir terjatuh ke jurang yang dalam. Di detik terakhir, panas yang aneh menyelimutinya. Tangan bercahaya merah menangkap lengannya. Damar mendongak, napasnya tercekat. Di hadapannya berdiri sosok perempuan yang seolah terbentuk dari api. Kulitnya bersinar seperti batu pijar, rambutnya bergelombang seperti lava panas yang bergerak sendiri, dan mata kuning keemasannya menembus gelap malam. "Jangan bergerak," ujar Helena. Suaranya dalam, tenang, dan bergema halus seperti suara gunung itu sendiri. Damar tidak bisa kabur. Bukan karena takut, tapi karena terpukau pada keindahan tak manusiawi di depannya. Ia bahkan lupa untuk bernapas. Helena menariknya menjauh dari tebing, langkahnya ringan meski tanah di bawah panas menyala. Saat Damar berdiri kembali dengan stabil, ia tetap menatap Helena seolah sedang melihat mimpi aneh. "Kau, siapa?" tanya Damar dengan suara hampir berbisik. Helena menatapnya sebentar. Ada sesuatu dalam diri pria ini yang membuat dadanya terasa berbeda. Sensasi hangat yang tidak berasal dari magma. "Aku penjaga gunung ini," jawab Helena sederhana. Damar ingin bertanya banyak hal. Apa dia manusia, hantu, dewi? Tetapi cahaya merah di sekitar Helena meredup. Helena melangkah mundur dan menghilang ke dalam kabut panas, meninggalkan jejak cahaya tipis yang menguap perlahan. Namun sejak malam itu, Helena mendapati dirinya selalu memikirkan manusia itu. Wajahnya, suaranya, cara ia menatap dengan kagum dan tidak takut. Perasaan asing yang muncul di dada Helena semakin menguat, seperti percikan kecil yang tiba-tiba menjadi nyala api. Helena tidak pernah merasakan hal itu sebelumnya.
Dan ia tidak tahu bahwa pertemuan singkat tersebut hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar rasa penasaran. Suara dari perut gunung. Sementara Helena mencoba memahami gejolak aneh yang muncul setelah bertemu Damar, Gunung Merapi mulai menunjukkan tanda-tanda yang jauh lebih berbahaya. Getaran halus terasa setiap beberapa jam, seperti detak jantung raksasa yang tidak lagi teratur. Asap yang biasanya tipis kini berubah menjadi tebal dan berarus cepat, membawa bau belerang yang menusuk. Di kedalaman magma, suara gemuruh terdengar lebih keras dari biasanya. Tidak seperti suara napas Merapi yang selalu Helena kenal. Suara ini kacau, patah-patah, seolah ada sesuatu yang memaksa gunung untuk bangun sebelum waktunya. Roh-roh gunung muncul dalam bentuk cahaya merah yang berkedip gelisah. Salah satu roh tua bersuara lebih keras dari sebelumnya. Helena, keseimbangan mulai goyah. Gunung kesakitan. Perutnya terganggu oleh sesuatu. Kalimat-kalimat itu bergema di seluruh dinding kawah. Helena mengernyit, menurunkan tubuhnya ke tepi celah magma dan menyentuhkan telapak tangannya. Ia bisa merasakan tekanannya melonjak, seperti ada dorongan kuat dari dalam. Seakan gunung ini meledak, tetapi ada yang menahan dan mengacaukannya. Ini bukan gejala biasa, gumam Helena. Namun, di tengah konsentrasinya, bayangan wajah Damar muncul lagi dalam pikirannya. Tatapan kagumnya, suara napasnya saat ketakutan, senyumnya yang samar dalam kabut panas, semuanya menghantui Helena tanpa ia minta. Sensasi aneh itu membuat tubuhnya bergetar, bukan karena panas, tapi karena emosi yang tidak seharusnya dirasakan oleh makhluk batu dan api. Roh tua itu memperhatikannya. Hatimu goyah, Helena. Itu berbahaya bagi gunung. Helena terdiam. Ia tahu roh itu benar. Tugasnya seharusnya menjadi prioritas, karena kehidupan seluruh desa bergantung pada stabilitas Merapi. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tugas dan perasaannya saling berbenturan. Pergilah ke perut gunung, kata roh itu lagi. Cari apa yang mengganggu napas Merapi sebelum semuanya terlambat. Helena mengangguk, tetapi langkahnya terasa berat. Suara gemuruh Merapi terus memanggilnya, keras dan penuh amarah. Namun di sela gemuruh itu, ia juga mendengar suara lain, suara manusia yang tak seharusnya ia pikirkan. Damar. Helena menatap ke arah kota yang jauh di bawah, lampu-lampunya berkelip lembut di malam gelap. Ia tahu ia harus menyelidiki gangguan di perut gunung. Ia tahu ia harus menyingkirkan semua perasaan yang mengganggunya. Tetapi untuk pertama kalinya, dua hal yang sama pentingnya saling menarik Helena ke arah berbeda. Dan itu bisa mengubah segalanya. Damar kembali ke Merapi. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Damar tidak bisa berhenti memikirkan sosok misterius yang menyelamatkannya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin ia hanya berhalusinasi akibat kelelahan, namun ingatan tentang tangan panas yang menariknya dari jurang tak bisa ia lupakan. Ia tahu apa yang ia lihat itu nyata. Maka pada suatu sore yang tenang, Damar kembali mendaki Merapi. Kali ini bukan sebagai pendaki, melainkan sebagai seseorang yang ingin mengucapkan terima kasih. Ia membawa sebuah tas kecil berisi makanan, air, dan sebuah kamera tua peninggalan ayahnya. Di pikirannya hanya ada satu harapan, bisa bertemu lagi dengan penjaga gunung itu. Di dekat tebing tempat ia pernah hampir jatuh, Damar berhenti. Ia menatap sekeliling, memanggil pelan, hampir malu dengan dirinya sendiri. Penjaga gunung, jika kau ada, aku ingin bicara. Dan berterima kasih. Helena muncul tanpa suara. Cahaya merah lembut menyala dari balik kabut panas.
Ketika Damar menoleh dan melihatnya berdiri hanya beberapa langkah darinya, ia tersenyum karena lega, bukan karena takut. "Aku tidak menyangka kau benar-benar datang," ucapnya. Helena menurunkan tatapannya. "Aku seharusnya tidak dekat dengan manusia," katanya pelan. "Tapi kau tetap datang," jawab Damar. Jawaban sederhana itu membuat hati Helena bergetar. Ia tidak mengerti bagaimana manusia bisa berkata jujur dengan cara yang begitu mudah. Damar duduk di atas batu, mengeluarkan bekal dari tasnya. "Aku tidak tahu apa yang kau makan, atau apakah kau makan, tapi aku membawa ini untukmu. Ini roti dan buah. Dan ini kamera, kalau kau ingin aku memotret sesuatu." Helena tersenyum tipis, senyum yang jarang muncul, bahkan di hadapan roh-roh gunung. Ia duduk di samping Damar, meski suhu tubuhnya cukup panas untuk membuat batu retak kecil. Damar tidak menjauh. Ia tetap tenang meski hawa panasnya menyengat kulit. Mereka berbicara lama. Damar menceritakan tentang keluarganya di Boyolali, tentang ibunya yang selalu takut saat ia mendaki, tentang mimpinya menjadi peneliti vulkanologi agar bisa memahami gunung lebih baik. Ia menjelaskan bagaimana ia selalu merasa Merapi bukan hanya batu dan magma, ada hidup di dalamnya. Helena mendengarkan dengan mata yang berbinar halus. "Dunia manusia terdengar hangat," katanya. "Bukan seperti sunyi di puncak gunung." "Memang tidak selalu mudah," jawab Damar, "tapi selalu ada banyak hal yang membuat kita bertahan." "Apa itu?" tanya Helena. "Orang-orang," jawabnya sambil tersenyum. "Dan hal-hal yang kita sayangi." Helena terdiam. Kata itu, menyayangi, terasa asing namun lembut di telinganya. Angin malam membawa suara kota dari kejauhan. Lampu-lampu kecil tampak seperti kunang-kunang di lembah. Damar menatap pemandangan itu, lalu menatap Helena lagi. "Kau berbeda," katanya jujur. "Tapi aku merasa, kau bukan sesuatu yang harus kutakuti." Untuk pertama kalinya sejak ia lahir, Helena merasa tubuhnya yang panas mulai mereda menjadi kehangatan lembut. Ia tidak pernah tahu bahwa seseorang bisa berbicara seperti itu padanya, tanpa rasa takut. Tanpa sadar, ia jatuh cinta pada dunia di bawah sana. Pada suara manusia. Pada tawa. Pada kehidupan yang tidak ia miliki. Dan pada Damar, manusia pertama yang melihatnya bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai seseorang. Erupsi yang mendekat. Merapi semakin tak terkendali. Asap hitam mengepul pekat dari puncak, tertiup angin dan jatuh seperti selimut gelap ke desa-desa di bawah. Suara gumaman bumi terdengar sepanjang malam, kadang seperti raungan, kadang seperti bisikan yang menandakan bencana. Hewan-hewan berlari menuruni lereng tanpa menoleh, dan retakan panjang mulai membelah hutan. Pohon-pohon tumbang tanpa disentuh angin, seolah tanah menolak apapun yang berdiri di atasnya. Di tengah kekacauan itu, Helena berdiri di tepi kawah, wajahnya pucat diterangi cahaya magma yang memercik liar. Ia mengangkat kedua tangannya, mencoba menghaluskan aliran energi panas yang mengamuk. Namun setiap kali ia hampir menenangkan magma, gelombang emosinya sendiri mematahkan konsentrasi. Ia tak mengerti. Penjaga gunung tidak seharusnya merasakan takut, rindu, atau, yang paling memalukan, cinta. Roh-roh gunung muncul bagai bayangan dari kabut merah. "Kau telah melemah," kata salah satu. "Kau terlalu dekat dengan manusia." Helena menahan napas. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada semburan lava. Mereka benar. Sejak bertemu Damar, dunia manusia seperti menariknya turun, membuat hatinya lebih hangat namun kekuatannya rapuh. Ia memejamkan mata.
Dalam pikirannya terlintas wajah Damar, senyumnya, rasa ingin tahunya, cara ia memandang Merapi dengan hormat. Perasaan itu membuat dadanya menghangat sekaligus menjerat. Jika erupsi besar ini tak bisa dikendalikan, desa dan kota akan hancur. Dan Damar akan berada di tengah bahaya. Helena menggigit bibirnya, guncangan kecil merambat dari tanah ke kakinya. Ia berada di antara dua dunia, gunung yang merupakan rumah dan takdirnya, serta manusia yang tak seharusnya ia cintai namun mengisi celah dalam hatinya. Untuk pertama kalinya sejak ia tercipta dari magma, Helena merasa bimbang. Dan waktu Merapi semakin menipis. Pengkhianatan alam. Saat Helena menyelam menembus lapisan batu pijar menuju perut Merapi, panas yang biasanya terasa seperti pelukan kini berubah menjadi tekanan menyakitkan. Getaran dari magma yang tak stabil membuat dinding batu runtuh di sekelilingnya. Ia mempercepat langkah, mengikuti aliran panas paling liar, sumber dari kekacauan yang tidak mau tenang meski ia sudah berusaha berkali-kali. Namun saat tiba di ruang magma terdalam, Helena membeku. Bukan karena takut, tapi karena marah. Di hadapannya, terbentang retakan besar yang tidak terbentuk secara alami. Dari celah itu, Helena melihat tabung-tabung logam raksasa yang menancap jauh ke perut bumi. Sisa-sisa mesin bor yang meleleh menempel di dinding batu. Ada bekas aktivitas manusia, kabel hangus, serpihan peralatan, dan jalur bor yang memaksa masuk seperti luka terbuka. Ini bukan bencana alam. Ini perbuatan manusia. Pemboran ilegal, pencarian mineral panas bumi yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Mereka merusak kestabilan gunung, membuat tekanan magma melonjak tak terkendali. Bahkan Merapi yang paling sabar sekalipun tidak mampu menahan luka sebesar ini. Helena meraba retakan itu. Batu panas runtuh di tangannya, terasa seperti abu dari hati yang hancur. Kenapa? Bisiknya, suara bergetar. Ia baru saja mulai memahami manusia. Baru saja mulai mencintai dunia mereka. Baru saja merasakan hangatnya perasaan yang tumbuh dalam dirinya. Tapi kenyataannya menghantamnya lebih keras dari letusan apapun. Manusia melukai gunung yang melahirkan dirinya. Melukai rumahnya. Melukai bagian dari dirinya sendiri. Roh-roh tua muncul di sekelilingnya, wajah mereka muram. Saat kau sibuk memikirkan manusia, mereka menusuk jantung gunung, ujar salah satu roh dengan suara berat. Helena menggertakkan gigi. Tubuhnya memanas hingga lava menetes dari ujung jarinya. Ia merasa dikhianati oleh dunia yang baru ia buka hatinya. Namun di balik amarah itu, ada rasa takut. Jika ia tak berhasil memperbaiki ini, Merapi akan meletus lebih dahsyat daripada sebelumnya. Dan manusia, termasuk Damar, akan binasa. Menyelamatkan desa. Langit malam berubah menjadi merah darah ketika Merapi meledak dengan kekuatan penuh. Awan panas meluncur menuruni lereng seperti monster raksasa, sementara lava mengalir cepat, membakar hutan dan bebatuan. Sirene peringatan meraung di desa, membuat warga berlari keluar rumah dengan ketakutan. Di tengah kekacauan itu, Helena muncul dari kepulan asap, lebih terang dari api, lebih panas dari magma. Tubuhnya mulai berubah, melebar dan memanjang, seperti lava cair yang mengambil bentuk manusia raksasa. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Ketika aliran lava mendekati perumahan, Helena mengangkat kedua tangannya. Seketika, sungai api itu terpecah. Ia menahan arus panas yang bergulung-gulung, membentuk dinding lava yang memaksa aliran tersebut berbelok, menjauh dari desa. Suara desisnya memekakan telinga, membuat udara bergetar dan membuat kaca-kaca rumah bergetar. Helena mengerang pelan,
menahan arus lava bukanlah hal yang mudah, bahkan untuk dirinya. Tubuhnya retak, memancarkan cahaya kuning menyilaukan dari dalam. Tapi ia bertahan. Dari kejauhan, Damar berdiri di pos evakuasi darurat, matanya terpaku pada sosok yang menyilaukan itu. Angin panas menerjang wajahnya, namun ia tidak bergeming. Ketika melihat Helena menahan aliran lava dengan tubuh yang hampir meleleh, matanya berkaca-kaca. "Helena," bisiknya. Ia baru memahami sepenuhnya. Helena bukan sekadar penjaga gunung. Ia bukan sekadar makhluk api. Ia adalah hati Merapi yang memilih melindungi manusia, bahkan ketika manusia telah merusak rumahnya. Awan panas kedua turun, lebih cepat dan lebih besar. Helena menegakkan tubuhnya, mengangkat salah satu tangan untuk menciptakan penghalang api yang membelokkan arus maut itu. Tubuhnya kini hampir transparan, seperti kaca lava yang pecah. Damar menahan tangis. Ia tahu Helena mempertaruhkan nyawanya. Dan jika ia gagal, desa itu dan dirinya akan lenyap dalam hitungan detik. Namun Helena tidak bergerak sedikit pun. Karena bagi pertama kalinya dalam hidupnya, ia tahu apa yang benar-benar ingin ia lindungi. Pengorbanan Helena. Helena tahu dinding lava yang ia ciptakan hanya menunda bencana. Jika tekanan di perut gunung tidak dinetralisir, Merapi akan meledak lebih dahsyat dan tak ada penghalang yang cukup kuat untuk menahan amuknya. Dengan tubuh yang retak dan bercahaya, ia menoleh ke arah desa terakhir kali. Di kejauhan, ia melihat Damar berlari ke arahnya sambil berteriak, suara yang tenggelam oleh gemuruh gunung. Ada sesaat di mana mata mereka bertemu, sejenak yang terasa lebih hangat dari api manapun. Namun Helena tahu apa yang harus ia lakukan. Tanpa ragu, ia melompat kembali ke puncak dan menuju kawah. Setiap langkahnya membuat tubuhnya semakin menyala, seperti bara yang siap padam. Ketika ia tiba di bibir kawah, roh-roh tua Merapi berkumpul, melingkarinya dengan wajah muram. "Helena, jangan," ujar salah satu roh tua, suaranya mengguncang udara. "Kau akan lenyap jika menyatu dengan inti magma." Helena menggeleng pelan. "Gunung ini adalah rumahku, manusia adalah harapanku. Jika keduanya saling melukai, biarkan aku menjadi jembatannya." Roh-roh itu bergetar, antara hormat dan rasa kehilangan. Helena mengangkat tangannya, dan cahaya merah keemasan mulai memancar dari seluruh tubuhnya. Retakan-retakan di kulitnya menyala semakin terang. Lalu, dengan satu tarikan napas panjang, ia melompat masuk ke kawah, langsung menuju inti magma yang paling ganas. Begitu tubuhnya menyentuh magma, gunung bergetar hebat. Cahaya merah memenuhi seluruh puncak Merapi, memancar seperti aurora dari dunia bawah. Suara gemuruh yang sebelumnya memekakan telinga perlahan berubah menjadi getaran halus, lalu menghilang sama sekali. Magma yang tadinya meluap mulai tenang. Awan panas yang mengancam desa menghilang begitu saja. Lava yang mengalir terhenti. Gunung itu berhenti marah. Dari kejauhan, penduduk desa yang ketakutan kini hanya melihat Merapi berdiri tenang, menghembuskan asap lembut seolah sedang beristirahat. Damar, yang memaksa naik meski bahaya masih ada, mencapai puncak saat cahaya merah terakhir memudar. Napasnya terengah, tubuhnya penuh debu dan luka kecil. Ia memanggil, berteriak, bahkan memohon. "Helena! Helena!" Tapi tak ada jawaban. Tak ada cahaya merah. Tak ada jejak kaki lava. Tak ada sosok wanita yang pernah menyelamatkannya. Yang tersisa hanyalah kawah tenang dan suhu yang turun drastis, seolah Merapi baru saja kehilangan jantungnya. Damar berlutut di tepi kawah,
air mata menetes tanpa ia sadari. Helena telah menyelamatkan gunung dan manusia dengan mengorbankan dirinya sendiri. Atau setidaknya, begitu yang ia kira. Wanita lava yang menjadi legenda. Beberapa minggu berlalu, dan Merapi akhirnya benar-benar tenang. Abu berhenti jatuh, suara gemuruh hilang, dan langit kembali biru seperti biasa. Para ahli gunung bingung bagaimana tekanan magma bisa mereda begitu cepat, namun para warga desa hanya saling menyebut satu nama, Helena. Damar, yang selamat berkat pengorbanannya, hampir setiap sore naik menyusuri jalur pendakian. Ia membawa air, makanan kecil, atau sekadar duduk diam di tebing tempat ia pertama kali melihatnya. Ia tahu Helena tidak akan muncul seperti dulu, tapi hatinya tidak bisa berhenti berharap. Suatu malam ketika bulan merah menggantung rendah di langit, Damar melihat sesuatu dari kejauhan. Sebuah siluet berdiri di tepi jurang, rambutnya menjuntai seperti api yang tertiup angin, tubuhnya tembus cahaya seperti lava yang mulai mendingin. Helena tidak bergerak, tidak berbicara, hanya menatap ke arah desa yang tertidur damai. Ketika angin berubah arah, sosok itu memudar perlahan, lalu menghilang bersama hawa panas yang singkat. Damar tersenyum pahit, menyadari bahwa Helena tidak sepenuhnya pergi. Ia hanya berubah. Penduduk desa mulai menceritakan kisah itu kepada anak-anak mereka, tentang wanita lava yang lahir dari kawah, yang menyelamatkan desa ketika Merapi murka, dan yang kini menjadi penjaga abadi gunung tersebut. Mereka menyebutnya Helena, penjaga Merapi, roh pelindung yang akan muncul setiap kali gunung merasa gelisah. Meski tubuhnya telah menyatu dengan magma, roh Helena tetap hidup, mengalir bersama panas bumi, berembus dalam kabut merah, dan berpendar dalam setiap getaran gunung. Ia menjadi jembatan antara manusia dan alam, menjaga keseimbangan yang ia cintai, tidak hanya untuk satu masa, tetapi hingga akhir zaman.